bersama teman-teman. Ku nyanyi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus cinta semua anak yang rajin sekolah minggu. Shalom adik-adik, haleluya, puji Tuhan, yes. Apa kabarnya adik-adik semua di rumah? Luar biasa, wah kakak senang. Kakak di sini bersama Kak Sepri dan Kak Sari sangat senang sekali bisa ketemu dengan adik-adik by virtual. Ibadah virtual sekolah minggu kita ini temanya adalah Aku Mengasihimu. Jadi kita sekarang mau nyanyikan kasih setia Tuhan ya buat kita. Yuk semua berdiri. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nyanyikan dengan penuh sukacita ya. Kasihi kau dengan kasih Tuhan.
Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami muliakan dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, Engkau masih memberikan napas kehidupan dan kesehatan bagi kami hingga pada hari ini. Kami bersyukur ya Bapa atas karunia yang Kau berikan bagi kami, hingga kami bisa mengadakan kebaktian untuk anak-anak sekolah minggu dalam YouTube kami ini. Biarlah Tuhan Engkau berkati seluruhnya anak-anak sekolah minggu yang ada di gereja kami ini di Bekasi ini. Engkaulah menyertai mereka Tuhan. Engkaulah memberikan bagi mereka kesehatan, apalagi pada masa virus COVID-19 ini. Anak-anak kami tidak bisa beribadah bersama dengan kami di Bait Allah ini. Biarlah mereka bisa melihat ibadah ini dan bersekutu dan beribadah melalui YouTube sekolah minggu ini. Kalau berkati mereka Bapa, berikan bagi mereka sukacita berlimpahan, kesehatan daripadamu. Jauhkan mereka anak-anak kami semua dari virus-virus yang ada di dunia ini. Jauhkan dari penyakit dan mara bahaya, hingga mereka bisa bertumbuh dewasa dalam iman dan sehat-sehat dalam pengasihan Tuhan. Kami serahkan ya Bapa seluruhnya anak-anak kami dan juga orang tuanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang menjaga dan melindungi mereka. Berkati ibadah kami ini Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa dalam Kristus Tuhan, hari ini, esok, hingga sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita masih semangat dong menyanyikan lagu pujian buat Tuhan. Kakak mau tanya nih, siapa kita di sini yang suka marah-marah? Ayo, siapa yang masih suka gak sabaran? Masih suka marah-marah? Udah gak boleh lagi ya, udah gak boleh marah-marah, udah gak boleh ngamuk-ngamuk lagi, karena kasih kita harus lebih besar. Yuk biar kita ingat lagu KAS Ilham, masih ingat kan? Kita nyanyikan ya, supaya kasih kita bisa
Halo adik-adik, jumpa lagi sama Kak Siska di sini di sesi Firman Tuhan. Kak Siska bersyukur, semua kita harusnya patutnya bersyukur karena kita bisa mendengar Firman Tuhan hari ini. Kita mau diajar oleh Tuhan melalui kebenaran Firman Tuhan. Biarlah kiranya adik-adik boleh serius dalam mengikuti ibadah dari awal sampai akhir, terlebih lagi dalam mendengar Firman Tuhan. Sebelum memulai firman Tuhan kita, mari kita mulai di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Adik-adik boleh ikutin doanya di dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami sungguh berterima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan yang tidak putus-putusnya di dalam hidup kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan beri hari baru, Tuhan beri kesempatan baru, Tuhan beri anugerah untuk boleh beribadah. Kami bersyukur kami bisa mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami yang mendengarkan firman Tuhan, adik-adik yang ada di rumah, supaya boleh sungguh-sungguh segala macam gangguan, biarlah kiranya Tuhan jauhkan, biarlah Tuhan berikan hati yang fokus, mata yang tertuju, hati yang tertuju dan juga pikiran yang tertuju kepada kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Engkau yang memberkati adik-adik di rumah, maupun mungkin ada orang tua yang mendampingi adik-adik, maupun kakak-kakak sekolah minggu yang melayani hari ini atau minggu ini. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan kami yang melayani ataupun dilayani. Terima kasih Tuhan, sebentar kami dengar firman-Mu, beri hati yang lembut untuk kami boleh diajar Tuhan, beri pengertian untuk kami boleh mengerti firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang membawa kami semakin hari semakin menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kami menyerahkan doa kami Tuhan, menyerahkan diri kami Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh bersikap dengan benar di hadapan Tuhan. Kami serahkan doa ini ke dalam suatu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa. Amin. Oke, saatnya kita dengar firman Tuhan. Siap-siap ya, udah siap ya semua peralatannya ya. Kita baca firman Tuhannya. Oh, hari ini firman Tuhannya terambil dari kitab Roma. Udah buka ya? Kitab Roma 12 ayat 9 sampai 12. Adik-adik yang udah bisa buka Alkitab, ayo dibuka Alkitabnya. Adik-adik yang udah bisa membaca, ayo bareng-bareng membaca sama Kak Siska nanti, boleh ya. Kita baca ya dari Roma 12 ayat 9 sampai 12. Judulnya Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Wah, firmannya sebenarnya mungkin beberapa adik-adik udah sering dengar ya, karena kan kayak sering jadi quotes di mana gitu ya kan, sering dijadiin caption mungkin sama teman-teman atau dengan akun-akun Kristen yang lain. Tapi kita mau belajar firman ini hari ini lebih dalam. Tapi jangan lupa apa yang harus kita lakukan nanti ya. Oke, sebenarnya Roma ini ditulis oleh siapa? Siapa penulis kitab Roma? Ada yang tahu? Iya, ini penulisnya adalah penulis yang sebenarnya paling terkenal ya, maksudnya karena paling banyak menulis kitab, yaitu Rasul Paulus. Ya, jadi kitab Roma ini adalah ditulis oleh Rasul Paulus. Sebenarnya tujuan ditulisnya secara keseluruhan ya, secara keseluruhan dari kitab Roma ini adalah surat bimbingan, kitab bimbingan dari Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Roma. Jadi supaya orang-orang yang mendengarkan itu bisa hidup di dalam Tuhan. Sebenarnya bahasa yang lebih dalamnya bisa mengabdi kepada Tuhan. Jadi mempersembahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan, itu kata mengabdi. Jadi ya mungkin kalau buat adik-adik lebih ke bisa mempersembahkan hidup di dalam Tuhan gitu.
Nah, di dalam khususnya di dalam Roma 12 ini, di dalam ayat 9 sampai 12 tadi, sebenarnya lebih penekanannya tadi kan kalau tujuan surat Roma ini ditulis Rasul Paulus adalah membimbing para pendengarnya atau secara khusus jemaat di Roma untuk hidup mengabdi atau hidup di dalam Tuhan. Nah, di dalam pasal 12 ayat 9 sampai 12 ini gimana sih, hal konkret apa sih, hal nyata apa sih contoh hidup di dalam Tuhan itu? Yaitu judulnya apa? Nasihat untuk hidup dalam kasih. Jadi salah satu mungkin juga ini adalah kunci ya. Kunci hidup mengabdi untuk Tuhan atau hidup di dalam Tuhan adalah kasih, yaitu nasihat untuk hidup dalam kasih. Makanya judulnya kayak gitu, nasihat untuk hidup dalam kasih. Jadi anak-anak Tuhan dinasihatkan oleh firman Tuhan hari ini untuk hidup di dalam kasih. Baru kita ulas lagi lebih dalam ya. Terus di ayat 9 nih kita bahas ya, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ini maksudnya adalah kasih itu harus tulus, harus dengan segenap hati, nggak boleh pura-pura. Jadi nggak boleh orang mengasihi itu dengan terpaksa, nggak boleh. Jadi kayak aku mengasihi dia ya terpaksa karena dia abangku, karena dia iniku. Aku mengasihi dia terpaksa karena dia bos gua, atau mungkin aku mengasihi dia terpaksa karena dia sering ngasih pinjam aku barang-barang. Bukan karena itu ya. Jadi kata firman Tuhan hari ini, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jadi nggak boleh karena terpaksa, nggak boleh karena mengharapkan sesuatu. Aku mengasihi dia supaya dia ngasih aku pinjam ya, kayak tadi kan. Sebenarnya dia udah terpaksa, terus dia mengasihi karena ya supaya dikasih pinjam lagi nih barang-barangnya nanti kalau misalnya butuh. Jadi jangan pura-pura. Artinya mengasihi itu harus dengan tulus, harus dengan segenap hati. Nggak boleh karena terpaksa, nggak boleh karena mengharapkan sesuatu. Harus benar-benar tulus dengan segenap hati. Terus kasih itu juga kita nanti akan bahas sebenarnya apa sih pengertian atau makna kasih itu di dalam ayat ini, dalam firman Tuhan hari ini. Terus nanti kita akan tahu nih, apa sih bukti kasih yang tulus itu. Nah, kasih yang tulus itu, nah tadi katanya yang pertama apa? Kasih jangan pura-pura. Harus tulus, harus dengan segenap hati, tidak karena terpaksa, tidak karena mengharapkan sesuatu. Dan juga yang penting sebenarnya kasih itu adalah didorong untuk dilakukan kan. Maksudnya kamu harus melakukan kasih, harus. Tapi yang paling penting kasih itu sebenarnya bukan tindakan. Yang utama dan terutama kasih itu adalah motivasi. Maksudnya gimana Kak? Jadi sebenarnya kayak tadi, jangan pura-pura. Jadi kayak kita melakukan tindakan kebaikan atau melakukan tindakan kasih itu sebenarnya motivasi kita tuh nggak benar-benar karena mengasihi dia. Jadi yang paling penting itu adalah motivasi. Kita melakukan sesuatunya karena didasarkan motivasi kita itu yaitu mengasihi. Itu ya. Jadi yang paling penting itu sebenarnya bukan kepada tindakan kasih itu, tapi yang paling dasar dulu nih sebelum kepada tindakan harus motivasinya. Kalau melakukan kasih tapi ternyata kayak tadi pura-pura, motivasinya sebenarnya bukan karena benar-benar mengasihi. Nah itu juga salah, itu kasih yang nggak benar gitu. Terus yang kedua baru deh kasih itu tindakan. Jadi bukan cuma perasaan ya, bukan cuma perasaan doang. Jadi kayak iya aku mengasihi dia tapi nggak dilakuin, nggak ada tindakannya. Tetap harus ada tindakan karena kasih itu aktif, harus dilakuin. Mungkin ya dimulai dari yang tadi, nggak cuma perasaan tapi memang perasaan, tapi juga harus diwujudkan di dalam tindakan. Kalau katanya mengasihi mama berarti harus apa? Harus membantu mama, mengerti keadaan mama. Kalau misalnya mamanya lagi kerja terus merengek-rengek minta diajak keluar buat beli mainan atau apa, sementara mamanya lagi kerja. Kalau kita bilang kita mengasihi mama, bukan cuma perkataan, bukan cuma perasaan, iya aku mengasihi mama kok, tapi nggak ditunjukkan dalam tindakan. Itu
itu nggak bisa juga ya, kasihnya tidak sempurna mungkin ya, dibilang masih kurang gitu, harus diwujudkan dalam tindakan. Jadi bukan cuma perasaan ya, bukan cuma perkataan doang. Oke? Nah, tindakannya apa? Tadi kata firman di sini apa? Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi tindakan kasih itu adalah harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Kalau lebih dalamnya lagi untuk anak-anak yang udah makin dewasa atau beranjak remaja atau lagi masa remaja, harusnya bisa menangkap yang lebih dalam lagi. Harus membenci yang jahat dan mencintai yang baik. Kalau mungkin buat anak-anak menangkapnya, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik, kata firman Tuhan hari ini. Itu adalah tindakan kasihnya ya. Jadi kalau ada perbuatan yang buruk, perbuatan yang tidak baik yang kita tahu itu adalah menyakiti hati orang lain, atau ya memang perbuatan yang tidak menyenangkan lah, jadi itu harus dijauhi. Justru kita harus melakukan yang baik, itu tindakan kasih. Oke? Nah, kalau yang ini harus, yang kelas besar mungkin harus lebih dalam lagi ya, membenci yang jahat dan mencintai yang baik. Itu. Terus, nah yang paling penting nih kita dari firman-Nya, bahwa sebenarnya kalau di dalam bahasa Yunani-nya di sini kalau di dalam Yunani kan sebenarnya ada 4 kasih nih. Nah, buat ilmu buat adik-adik yang belum pernah dengar kali ya, mungkin ada juga yang adik-adik udah pernah dengar. Ada 4 macam kasih di dalam Yunani, apa bahasa Yunani, pokoknya ada 4 macam kasih. Yang pertama ada kasih eros, kasih philia, kasih storge, sama kasih agape. Nah di sini kasih yang disebutkan di situ adalah bahasa aslinya adalah kasih agape. Jadi itu adalah kasih, bukan sembarang kasih. Jadi kasih di sini yang mau ditunjukkan Paulus, yang dituliskan Paulus, yang mau dikasih tahu sama kita adalah kasih yang tertentu, yaitu kasih agape. Apa sih kasih agape itu, Kak? Kasih agape adalah kasih tertentu, yaitu kasih yang dicurahkan ke dalam hati orang percaya melalui karya Roh Kudus. Jadi ini kasih yang dikerjakan oleh Roh Kudus kepada hati anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Walaupun kita masih berdosa, kita masih lemah, dan itu kasih agape ini tidak bisa dipisahkan dari orang percaya. Ini adalah kasih Kristus. Kayak mana itu, Kak, kasih agape itu? Ya bisa kita lihat melalui pengorbanan Tuhan Yesus di dalam kayu salib, yang waktu kita masih berdosa, Dia rela menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan kita. Ini kasih agape itu, yaitu kasih Kristus. Ini yang mau Paulus sampaikan juga kepada kita semua, kepada adik-adik, bahwa bukan cuma kasih yang kayak sembarangan gitu, tapi ini kasih yang dalam, memang kasih yang udah dikasih Tuhan sama manusia, sama orang percaya, sama anak-anak Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan bisa mengasihi orang lain, bisa mengasihi sesama. Oke? Nah, terus sekarang apa sih bukti kasih yang tulus? Tadi kan Kak Siska bilang nih, kasih itu nggak boleh sembarang kasih, nggak boleh pura-pura, nggak boleh karena terpaksa, nggak boleh karena mengharapkan sesuatu, tapi harus motivasinya harus benar, harus dengan tulus, harus dengan segenap hati. Gimana, Kak, cara tahunya? Gimana membuktikannya kasih itu dengan tulus, dengan segenap hati? Yang tadi, menjauhi yang jahat, melakukan yang baik. Bahasa lebih dalamnya, membenci yang jahat, mencintai yang baik. Itu kasih Kristus yang memampukan orang percaya yang mungkin juga masih bergumul di dalam hidup, di dalam dosa, untuk bisa mengasihi Tuhan, untuk bisa mengasihi sesama, karena memang Tuhan yang terlebih dahulu sudah mengasihi kita lewat kayu salib. Itu adalah anugerah terbesar yang bisa diterima, yang sudah diterima oleh anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Itu memampukan kita untuk mengasihi orang lain. Itu yang membawa kita bisa berelasi mengasihi Tuhan. Gitu. Terus di ayat 10 nih, ayo coba kita baca. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Maksudnya apa, Kak?
ya tadi kita diajak untuk mengasihi sesama, terlebih sesama saudara-saudara kita seiman. Kita harus saling mendukung, saling menopang, saling menolong gitu ya, saling mengasihi sebagai saudara seiman. Maksudnya kata mendahului di sini bukan kayak waktu ya, jadi aku harus lebih dulu mengasihi orang lain. Jadi bukan cepet-cepetan, aku harus duluan mengasihi dia dibanding dia mengasihi aku. Bukan soal waktu ya, bukan soal cepet-cepetan, tapi soal menempatkan orang lain lebih tinggi. Makanya tadi dibilang di posisi menghormati kan, saling menghormati, saling memberi hormat. Jadi kita harus menempatkan posisi orang lain lebih tinggi, harus rela menempatkan posisi orang lain lebih tinggi daripada posisi kita gitu. Nah di ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah kasih ini luar biasa ya, selain membawa kita bisa dekat sama Tuhan, membawa kita bisa mengasihi sesama, ini juga menolong kita, memampukan kita untuk boleh melayani. Waduh, bisa melayani sesama, bisa melayani dimanapun. Bukan pelayanan di sini bukan cuma maksudnya pelayanan di gereja ya, tapi yaitu pelayanan kepada sesama itu. Oke? Dan ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi kita harus bersukacita atas, di sini juga dibilang kita harus bersukacita atas kesuksesan orang lain, atas kebahagiaan orang lain. Kita juga harus apa sih, mengapresiasi, bersyukur, ikut turut senang. Makanya tadi bahasanya bahkan di dalam bersukacita untuk kesuksesan orang lain, tidak iri ya, tapi mendukung, memberi apresiasi, memberi semangat, dan juga tidak malah senang kalau teman-temannya kesusahan, tapi justru tadi apa, saling menopang, saling menolong. Oke? Itu dia ayat yang terakhir. Nah, tadi dibilang tuh bisa mengasihi Tuhan, bisa mengasihi sesama, dan juga bisa mengasihi diri sendiri karena kasih yang udah Tuhan berikan kepada manusia, anak-anak Tuhan, orang percaya. Adik-adik di rumah, kakak-kakak sekolah minggu, semuanya bisa mengasihi karena Tuhan Yesus. Dan kita mau mengasihi bukan kasih yang pura-pura, tapi kasih yang tulus. Bukan karena terpaksa, bukan karena mengharapkan sesuatu, tapi dengan segenap hati. Kita melakukan hal-hal yang baik, mencintai hal-hal yang baik, dan membenci hal-hal yang jahat. Kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Nih, Kak Siska punya quotes nih. Sebenarnya ini Kak Siska punya bajunya dulu. Jadi tulisannya adalah joy. Jadi ada singkatannya tuh. J, Jesus first. Y, yourself last. O, J, Jesus first. O, other next. Y, yourself last. Jadi kita harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Yang pertama dan terutama. J, O, other next. Jadi kita harus mengasihi saudara-saudara kita, sesama kita, baru kita mengasihi diri kita. Gak boleh kita pikirin diri kita sendiri, gak boleh kita hanya memikirkan diri sendiri. Ingat ya, bagus ya, gampang diingat ya. Joy artinya Jesus first, other next, yourself last. Oke, semangat, kita bisa belajar mengasihi mulai sekarang. Boleh belajar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengasihi teman-teman, mengasihi orang tua. Nah, ingat nih, yang mungkin lagi banyak masanya di rumah, banyak waktu ketemu orang tua, mungkin jadi makin sering berantem dan segala macam. Tetap ya, harus sabar dan saling mengasihi. Ingat, orang tua kita harus kita kasihi karena dia mengasihi kita walaupun kita nggak sanggup membalas kasihnya, ya kan? Nah, kita juga harus mengasihi orang tua kita. Mungkin siapalah yang ada di rumah kita, mungkin nenek kita kalau mungkin tinggal di rumah nenek atau opung kita gitu. Jadi bukan karena aku tinggal sama opung gak aku kasih lah dia, enggak ya, tapi
mengasihi semua orang. Oke? Itu firman Tuhan kita hari ini. Jangan lupa joy. Jesus first, other next, yourself last. Sekarang kita mau tutup firman Tuhan kita. Kita mau meminta pertolongan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu, untuk kesempatan yang Tuhan kasih bagi adik-adik yang ada di rumah yang mendengarkan firman Tuhan, bagi kakak-kakak yang di sini juga yang boleh melayani Tuhan. Kami bersyukur, kami tahu itu adalah karena kasih Tuhan kepada kami. Tuhan mengasihi kami sehingga Tuhan menginginkan kami boleh terus belajar mengenal Tuhan, boleh terus belajar bertumbuh di dalam firman Tuhan. Karena kasih Tuhan, Tuhan mengizinkan kami melayani Tuhan supaya kami boleh juga bertumbuh di tengah pelayanan. Biarlah Tuhan yang menolong kami untuk boleh terus belajar mengasihi. Kami tahu ini bukan hal yang mudah Tuhan, tapi kami memohon pertolongan-Mu. Jangan biarkan kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, tapi biarlah kasih-Mu yang memampukan kami untuk semakin mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami, dan juga mengasihi diri kami sendiri. Biarlah Tuhan Engkau yang melembutkan hati kami jika hati kami keras. Tuhan yang mengetuk pintu hati kami, dan biarlah kami bersedia membuka hati kami. Biarlah kiranya kami boleh dapat menangkap maksud Tuhan. Biarlah kiranya kami mau sungguh-sungguh belajar mengasihi Tuhan, bukan cuma waktu dengar firman Tuhan, tapi dalam keseluruhan hidup kami, waktu-waktu yang mungkin akan lewat setelah ibadah sekolah minggu ini. Biarlah Tuhan yang kuatkan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan. Jangan biarkan kami mengandalkan diri kami sendiri. Sekalipun mungkin mengasihi itu sulit, kami percaya kalau Tuhan yang menolong kami mampu melakukannya. Itu karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami. Kami bersyukur untuk firman hari ini. Ampuni segala sikap kami yang tidak berkenan kepadamu di sepanjang ibadah kami. Kiranya Tuhan yang boleh tolong kami, boleh menghormati Tuhan di tengah-tengah ibadah, juga di tengah-tengah seluruh hidup kami Tuhan. Biarlah kiranya firman ini boleh kami bawa seterusnya ke dalam hati kami, di dalam hidup kami. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, baik adik-adik yang ada di rumah maupun kakak-kakak yang melayani kakak-kakak sekolah minggu, ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur pada Bapa. Amin. Adik-adik, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Kak Siska. Ayo ingat, kita harus mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita. Ingat quote-nya juga ya, joy, Jesus first, others next, yourself last. Yuk, sebelum kita menutup ibadah kita dalam doa, kita mau nyanyikan satu lagu pujian lagi sebagai ucapan kasih kita kepada Tuhan. Kita mau renungkan firman Tuhan ini siang dan malam, dan kita mau melakukan perintahnya dalam kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau
Ibadah virtual ini kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik dalam Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau masih menyertai kami hingga pada hari ini. Kami telah selesai melaksanakan ibadah virtual ini supaya anak-anak bisa mendengarkan lagu-lagu pujian dan firman kebenaran yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati kami semua Bapa, berkati tim guru sekolah minggu yang mengadakan puji-pujian melalui YouTube kami ini, supaya mereka Tuhan sehat-sehat melaksanakan ibadah selanjutnya di minggu yang akan datang. Jagai mereka Bapa, beri kesehatan panjang umur dan jauhkan dari mara bahaya dan celaka. Juga kami anak-anak sekolah minggu, berkati kami Tuhan. Walaupun kami beribadah melalui YouTube ini, biarlah Tuhan menjagai kami di rumah masing-masing. Sehat kami Bapa, jauh dari segala macam sakit dan penyakit. Diberkatilah kami setiap saat dan diberkati orang tua kami. Tambah sukacita tengah-tengah keluarga kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, hari ini hingga sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai anak-anak kami sekalian hari ini, esok hingga sampai selama-lamanya. Amin.